Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru khusus mengusut kasus ini. Sementara polemik penanganan kasus dari Polri yang dilimpahkan Kejaksaan Agung menuai dugaan adanya ruang konflik kepentingan karena melibatkan orang kedua di tubuh kejaksaan. Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 orang mantan penyidik KPK untuk menyidik ulang kasus ex-Jampitsus. Meski demikian, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi gugur dan sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya keterima. Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, bilang Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan terkait penanganan kasus mantan Jampitsus. Yusril menegaskan, Presiden telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Menurut Yusril, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan publik. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini. Nah, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. 3 institusi ini sama-sama memiliki kewenangan. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, bilang kasus ini Presiden perlu turun tangan karena menyeret nama besar dalam Korps Adiaksa. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus transparan sekaligus tidak ada konflik kepentingan. Supervisi oleh KPK pun dinilai perlu. Mungkin misalnya KPK mengambil alih atau setidaknya memberikan supervisi, itu sangat bergantung dari Presiden. Rasanya pasti berat untuk Kejaksaan Agung menyerahkan kepada LPSK. Tetapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan itu. Publik pun menanti penanganan kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang hingga kini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Tim Liputan Kompas TV.
Komisioner KPK 2015-2019 Saud Situmorang menilai KPK bisa mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus. Saud mendorong Presiden bisa turun tangan menyelesaikan kasus ini. Dan berikut analisisnya. Ini pasal 10 Undang-Undang 19 ya Mbak ya? Iya. Pasal 10 Undang-Undang 19 tahun 2019. Iya, ini KPK bisa ngambil alih dengan catatan itu, laporan masyarakat, proses penanganan tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan pada melindungi pelaku korupsi. Dan kemudian kalau dilihat paling bawah yang E itu coba, hambatan Penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang. Nah ini kan Komisi 3-nya mulai campur-campur tangan kan itu. Jadi menurut Anda ini sudah memenuhi ya untuk bisa diambil alih? Sangat memenuhi syarat KPK hari ini ngambil alih. Udah itu aja. Udah ada jelas ini Undang-Undang 10 pasal 10 ya, 10A ya. Jelas ya poinnya di situ ya. Baca ya Mbak ya. Jadi saya nggak asumsi saya nih. Bahkan kalau di nanti di pasal 11-nya itu ada penegasan lagi kasus-kasus yang ditangani oleh melibatkan penegak hukum gitu. Ada itu disebutnya di situ. Di pasal 11 bisa dilihat. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi kalau orang bilang nunggu sana nunggu sini enggak. Ini dikatakan di sini berwenang mengambil alih dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya, jadi jelas ya kira-kira gitu ya Mbak ya. Saya tampilkan langsung tadi supaya kita nggak salah persepsi. Kemudian ketika kasus seperti ini terjadi, dan ini sudah dibayangkan oleh Undang-Undang KPK yang lama, kita jadi confused. Kalau umpamanya kemudian undang-undang yang seperti yang kemarin dan KPK-nya tetap seperti yang sebelumnya, dia udah bisa langsung peringatkan, gue kasih waktu ya 2 minggu, kalau lu nggak beres gue ambil alih. Sekarang ini dia nggak bisa, dia mesti izin presiden dulu. Presiden kan membawahi KPK sekarang. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau ini tuntas solusinya, please Pak Presiden buat Perpu, kembalikan Undang-Undang KPK supaya Anda selesai naikkan. Nggak mungkin juga dong uang segitu banyak ditanggung jawabi oleh 1 orang. Katakanlah 2 orang saat ini. Nggak mungkin. Dan kita juga kemarin sudah bicara katanya ada tempat-tempat lain dan seterusnya. Itu yang disebut ya hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Kalau nggak ya hukumnya cuma jadi omong-omong aja gitu Mbak Disti.